Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari alam sekitar kita, yang mana banyak terkandung hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Keajaiban pertama terkait dengan gunung yang tercantum di dalam Al-Qur'an adalah gunung sebagai pasak bumi. Pendengar yang budiman, diungkap oleh salah seorang ahli geofisika dari Washington City bernama Profesor Emeritus. Ia mengungkapkan bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke dalam bumi, sehingga menyerupai sebuah pasak. Bahkan pendengar, kedalaman akar gunung yang menghujam 15 kali lipat dari tinggi gunung itu sendiri. Dan ternyata pendengar, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba ayat yang ke-6 sampai ke-7 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung sebagai pasak ataupun paku bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Selanjutnya pendengar, fakta keajaiban tentang gunung yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah gunung sebagai penahan gerak lempeng kerak bumi. Pendengar yang budiman, para ahli geofisika menemukan bukti bahwa kerak bumi berubah terus-menerus dengan teori lempeng tektonik. Hal ini yang menyebabkan gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan lempengan sehingga daratan di bumi tidak ikut bergeser. Teori lempeng tektonik ini pendengar menyebutkan bahwa kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Dan lagi-lagi pendengar, hal ini dibuktikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-15, yang artinya, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Lebih lanjut lagi pendengar, hal ini diperkuat di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya yang semisal dengan ayat tersebut agar Anda bisa lebih merenungi lebih lanjut. Selanjutnya pendengar, fakta ajaib ketiga tentang gunung yang tercantum di dalam Al-Qur'an adalah gunung ternyata bergerak dan tidak diam di tempat. Pendengar yang budiman, meskipun menjadi pasak, namun gunung tidak diam, tapi senantiasa selalu bergerak dan mengikuti pergerakan lempeng benua di atas lapisan magma bumi. Ia seolah-olah awan yang bergerak di atas langit. Hal ini pendengar terbukti di mana pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya di dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi. Namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah, dan ketika mereka bergerak saling menjauhi. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan-lahan. Nah, ajaibnya pendengar, hal ini juga sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88 ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Begitulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian pendengar yang budiman, fakta ajaib keempat tentang gunung yang tercantum di dalam Al-Qur'an adalah gunung pun bertasbih. Ya pendengar, gunung pun disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam, seperti disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-79, yang artinya, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan juga ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan juga burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Kemudian juga disebutkan pendengar di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat yang ke-18, yang artinya, sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud,
pada waktu petang dan juga pagi. Nah, inilah pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam semesta, maka hanya kepadanya lah unsur-unsur alam semesta ini patuh dan juga memuji. Selanjutnya pendengar yang budiman, fakta terakhir tentang gunung adalah gunung menjadi tempat Allah menampakkan kebesarannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Pendengar yang budiman, gunung menjadi tempat Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kebesarannya dan menyadarkan Nabi Musa alaihi salam untuk segera bertaubat. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rob telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, "Ya Robku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung tersebut. Maka jika ia tetap kokoh di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri kepada gunung tersebut, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Itu dia pendengar yang budiman, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan gunung di dalam Al-Quran. Semua ciptaan itu ada tujuannya, yakni agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Semoga informasi ini bisa menjadi renungan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta yang tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عزيز الشأن محمود الفعال